Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan, selibet-selibet lidah. Dan mohon maaf juga jika tidak semua komentar kami sempat berikan balasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada sahabat yang kembali menanyakan ke kami terkait dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat atau yang biasa ditulis KRT Sumadiningrat, yang mana beliau diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Hal ini sudah pernah kami ulas sebelumnya, ya, sudah 2 episode berturut-turut. Namun karena ada permintaan, kami coba bahas ulang pada poin-poinnya saja. Saya mendasarkan kepada hasil telaah atau penelitian dari saudara M. Yasir Arafat. Beliau adalah peneliti makam-makam kuno dan kebudayaan Jawa, dan juga beliau sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, KRT Sumadiningrat adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Ia merupakan anak tertua KRT Jayaningrat I yang menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat binti Sultan Habis I. Makam KRT Sumadiningrat berada di Jejeran, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, tepatnya di dalam sebuah cungkup di sisi barat Masjid Mi'rajul Muttaqinallah. Di dalam tatanan pemerintahan Sultan HB II, KRT Sumadiningrat menjabat sebagai Bupati Jobo kedua pada 1794, Wedono Jero pertama pada 1797. Ini mendasarkan kepada tulisan Peter Carey. Belakangan muncul opini dan penetapan KRT Sumadiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Syekh Keramat Jati oleh Majelis Taklim Darul Hashimi. Disebut pula bahwa makam tokoh ini berada di Lemper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Opini ini cukup menjadi pertanyaan besar di kalangan para pengkaji sejarah dan anak turunan serta kerabat KRT Sumadiningrat, Sultan Habib II serta anak-anak KRT Jayaningrat. Setelah selama 200 tahun lebih sejak kematiannya pada 1812 pada tragedi Geger Sapehi, KRT Sumadiningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab induk di Yogyakarta sebagai anak KRT Jayaningrat I, seorang Bupati Remami Kedu, bukan seorang Habib atau Sayyid. Yang menjadi sorotan dari Pak Yasir Arafat ini adalah pertama tesis, ya, karena ini sempat dibuat tesis oleh Siti Fatimah untuk pasca sarjana. Namun sayangnya menurut Pak Yasir Arafat tidak ada data tentang silsilah KRT Sumadiningrat berdasarkan catatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun sumber-sumber otoritatif yang lain yang dijadikan sebagai buku induk pernasapan keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi silsilah KRT Sumadiningrat di sini hanya bersumber dari satu pihak, yaitu pihak Habib Lutfi bin Yahya. Artinya dalam tesis yang dibuat oleh Siti Fatimah tadi, sumber datanya terutama dalam silsilah dia menggunakan dari satu pihak saja, yaitu pihak Habib Lutfi bin Yahya. Padahal sebagaimana diungkap di awal tadi bahwa sebagai seorang menantu dan seorang pembesar di Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT Sumadiningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab induk di Yogyakarta sebagai anak KRT Jayaningrat I. Artinya data beliau ini lengkap di keraton, tetapi Siti Fatimah hanya menggunakan satu sumber, yakni dari Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian yang kedua yang menjadi sorotan dari Pak Yasir Arafat ini adalah
Manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Sulistyo Eko Cahyono pada acara peringatan Maulid Nabi dan Haul KRT Sumadiningrat atau Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya pada 18 Desember 2021 yang ditayangkan secara langsung di tautan YouTube oleh akun MT Darul Hashimi Jogja. Dan dari letakan saya di situs resmi Darul Hashimi juga memuat tentang manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikatakan sebagai KRT Sumadiningrat. Para pemirsa sekalian, apa yang saya sampaikan ini tiada maksud merendahkan siapapun. Ini lebih kepada berusaha mencari sumber pembanding dan demi untuk meluruskan sejarah. Apalagi saya membaca dari beberapa sumber bahwa makam Habib Hasan bin Toha yang dianggap sebagai KRT Sumadiningrat yang berada di Lemper Kidul Semarang itu menjadi destinasi wisata religi. Ini nampaknya perlu juga ya para Pemda untuk melakukan kajian ulang sebelum melakukan penetapan atas sebuah tempat yang menjadi tujuan wisata atau yang dikaitkan dengan perjuangan di masa lampau, karena ini berkaitan dengan sejarah perjuangan leluhur kita dan sejarah yang berkenaan pula dengan keraton-keraton yang ada di negeri ini ya. Bil khusus di sini adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Aneh kan kalau makam beliau yang dinyatakan asli itu berada di Bantul, Jogja, kok ada lagi makam di Semarang. Namun belakangan tambah aneh lagi nampaknya, menurut pernyataan dari Darul Hashimi, makam yang di Jogja itu malah dianggap sebagai makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. Ini perlu dikaji ulang. Nah, karena sudah 2 kali saya mengupas terkait hal tersebut, jadi bagi Anda yang belum menyaksikan mohon ditonton, nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Saya pada edisi kali ini hanya akan membacakan simpulan atau kesimpulan dari Pak Yasir Arafat dari hasil tilikannya yang cukup tebal ini. Kesimpulan berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal. 1. KRT Sumadiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. 2. KRT Sumadiningrat yang tercatat sebagai menantu Sultan Hamengkubuwono II adalah tokoh yang juga sekaligus cucu Sultan Hamengkubuwono I. Tokoh ini pula yang dalam berita kolonial dan babat tradisional di Jawa disebut Singu Barong, bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Yang ketiga, ayah KRT Sumadiningrat adalah KRT Jayaningrat I. Siapa KRT Jayaningrat I? 4. KRT Jayaningrat I adalah menantu Sultan Hamengkubuwono I yang menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat. Raden Ayu Jayaningrat adalah anak keempat Sultan HB ke-1. Kemudian yang kelima, urutan nasab KRT Sumadiningrat dari atas sebagai berikut. Untuk yang ini saya cantumkan saja di layar. Kemudian KRT Sumadiningrat memiliki 4 orang adik, yaitu Raden Tumenggung Wiryawinata Jejeran, kemudian Raden Tumenggung Janingrat Jejeran, Raden Ayu Ranggamadiun, Raden Tumenggung Wiryadiningrat. Hal ini terdapat dalam serat Salasilah para leluhur Kadanurjan. Kemudian yang ketujuh, KRT Sumadiningrat menikah dengan GKR Bendara, putri Sultan Hamengkubuwono II dari hasil pernikahannya dengan GKR Kedaton. Kedelapan, KRT Sumadiningrat gugur akibat keganasan serangan Inggris ke Yogyakarta pada peristiwa Geger Sapehi. Peristiwa ini diceritakan dalam babat Sapehi di Pupuh 3 pada bait 1 hingga 7. Babat Sapehi bercerita tentang peristiwa Geger Sapehi. Karya ini ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat, anak Sultan HB II yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempuran. 9. Setelah gugur dalam Geger Sapehi, jenazah KRT Sumadiningrat dibawa untuk dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam. Makam KRT Sumadiningrat berada di Tanah Pamutihan yang memang merupakan haknya di Pasarean Astana Gedong Jejeran Wonokromo Bantul Yogyakarta, tepat di sisi barat Masjid Kagungan Dalem Mi'rajul Muttaqin Allah. Dulu masjid ini disebut Masjid Sumadiningrat.
Kemudian yang ke-10, makam KRT Sumodiningrat berada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian atau Kiai Wonokrio, seorang ulama besar Mataram Islam pada zaman Sultan Agung hingga Amangkurat I, yang tiada lain merupakan leluhurnya sendiri. 11. Menjadi maklum, KRT Sumodiningrat dimakamkan tepat di bawah atau di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian yang merupakan punjer atau leluhurnya. Memang beginilah adat atau budaya pemakaman di Jawa. Tokoh tertentu akan dikuburkan di sebuah lahan yang sama dengan para leluhurnya. Kemudian yang ke-12, sedangkan makam KRT Jayaningrat I juga berada di Pasarean ini, tepatnya di dalam cungkup khusus di sisi selatan Pangimaman Masjid. Ke-13, perkawinan KRT Sumodiningrat dengan GKR Bendara tidak membuahkan keturunan. 14, hanya saja di luar cungkup makam KRT Sumodiningrat ada makam KRT Sumanegara. Tokoh ini adalah anak KRT Sumodiningrat dari istri yang lain. Sayangnya Serat Salasila hanya menyebutkan nama sang anak, bukan nama sang ibu atau sang istri yang lain itu. 15. KRT Sumanegara adalah Bupati Wedono Distrik Mausan Dalem, Pengasih hingga Nanggulan. Selain itu ada pula makam keponakannya KRT Tirtanegara bin KRT Janingrat. KRT Tirtanegara merupakan Bupati Mausan Kalibawang. 16. Belakangan makam KRT Sumodiningrat dijejeran oleh Majelis Taklim Darul Hashim Yogyakarta juga disebut sebagai makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. Waduh. Silahkan dicek narasi Sulistyo Eko Cahyono di dalam link YouTube. Seperti yang saya katakan tadi, malah makam KRT Sumodiningrat yang di Jejeran Bantul itu malah dianggap sebagai makam dari Sayyid Ahmad bin Toha yang disampaikan oleh Sulistyo Eko Cahyono dalam kanal YouTube ketika haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang di Semarang ya. 17. Narasi penyebutan makam KRT Sumodiningrat di Jejeran sebagai makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya adalah sebagai berikut. A. Dalam narasi Sulistyo Eko Cahyono disebutkan di menit ke-2 42,13 detik bahwa ketika terjadi penyerangan oleh Legiun Inggris yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan, kediaman Habib Hasan di Jejeran Bantul didatangi. Pada saat itu Habib Hasan melakukan koordinasi di dalam Keraton Yogyakarta. B. Di menit kedua 4320 Sulistyo Eko Cahyono mengatakan bahwa Habib Ahmad yang tinggal di Suronatan sedang ada di Jejeran ketika Legiun Inggris datang. Pasukan Inggris mengepung rumah Habib Hasan. Habib Ahmad lalu mengaku sebagai Habib Hasan kepada Inggris. Alasannya karena Habib Hasan diperlakukan strategi dan kesatriaannya oleh keraton. Atas alasan itu Habib Ahmad mengaku menjadi Habib Hasan. C. Di menit ke-2 4500 Sulistyo Eko Cahyono mengatakan bahwa keluarga Habib Hasan termasuk Habib Ahmad dan putra-putrinya ditahan dan meninggal. Ini terjadi pada 1812 Masehi. Habib Ahmad dimakamkan di Jejeran dan dikenal dengan nama KRT Sumodiningrat sebagai pengalihan agar pencarian Habib Hasan mengendor. Makam Jejeran dimitoskan angker sehingga Inggris tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang dimakamkan. Waduh, luar biasa ini. Kemudian yang ke-18, berdasarkan analisis atas data istri Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang bertentangan dengan data historis di atas, cerita tentang Habib Ahmad yang dikatakan mengaku sebagai KRT Sumodiningrat yang disebut dimakamkan di Jejeran ini meragukan. Babat Sapehi menceritakan secara rinci di mana posisi KRT Sumodiningrat saat itu hingga ia dibunuh. Diceritakan juga di sana bagaimana KRT Sumodiningrat
Sumadiningrat menjaga pos pertahanan bagian tenggara Keraton Ngayogyakarta di Ningrat bersama dengan KRT Wirya Winata, adiknya sendiri. 19. Makam jejeran di barat Masjid Mi'rajul Muttaqinallah adalah pemakaman anak-anak Kiai Krian atau Kiai Wonokrio. KRT Sumadiningrat adalah cucu buyut Kiai Krian. Sekali lagi menjadi maklum bila jenazahnya dimakamkan di sana, sebab memang itu pemakaman leluhurnya. Sangat ganjil jika dikatakan bahwa makam KRT Sumadiningrat di Jejeran merupakan makam Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. 20. Berdasarkan semua analisis di atas, jelas sekali bahwa KRT Sumadiningrat yang disebut menantu Sultan HB II dan menjabat sejumlah jabatan penting di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat hingga meninggal pada 1812 bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya dan bukan pula Sayyid Ahmad bin Toha bin Yahya. 21. Makam KRT Sumadiningrat berada di Jejeran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, tepat di sisi barat Masjid Mi'rajul Muttaqinallah, bukan di Semarang. Ini ada catatan tambahan, tapi saya pikir sudah cukuplah dari apa yang disampaikan tadi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan pemerintah setempat turut serta di dalam meluruskan atau mencari kebenaran dari simpang siur sejarah ini. Walaupun nampaknya dari hasil telaah Pak Yasir Arafat sebagai penelaah makam-makam kuno yang juga sebagai dosen UIN Sunan Kalijaga cukup memadai sebagai sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, sekali lagi tiada maksud untuk merendahkan. Ini adalah bagian dari upaya sebagai anak bangsa untuk meluruskan sejarah bangsanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.